Bab 27. Malon, seorang penjaga yang bertugas di ibu kota Caliban, Kirdam, sangat menyukai gosip. Alasannya sederhana. Berjaga seharian di tembok kota itu membosankan, dan rumor adalah salah satu cara paling ampuh untuk membuat waktu berlalu lebih cepat. Karena itulah Malon sudah menantikan hari ini, atau lebih tepatnya, hari ketika Count Palatio tiba. Ia mendengar sebuah rumor rahasia bahwa si pembuat onar, yang selama ini berkeliaran liar di bawah bayan-bayan tuannya, meminta untuk segera dipanggil begitu Count Palatio datang. Malon tak tahu kenapa pembuat onar itu ini menemui seorang Count dari negara lain, tapi ia tahu apa yang biasanya terjadi setelahnya. Bagaimanapun, hanya ada satu alasan mengapa orang itu pernah mencari seseorang. Karena itu, Malon menantikan sebuah tontonan yang sangat menghibur begitu Count Palatio tiba. Namun, apa yang ia lihat sama sekali di luar dugaan. Bukan Count Palatio yang dipukuli, melainkan Philan, dan orang yang memukulnya tak lain adalah Deus. Deus, salah satu Master Knight Caliban, telah melesat ke puncak Ordo Kesatria dalam waktu kurang dari setahun bakat-bakatnya yang tak tertandingi, hingga mendapat julukan Muken, Swordless. Dan orang itulah yang memukul Philan. Itu saja sudah cukup untuk menggemparkan seluruh ibu kota, tempat rumor menyebar secepat api dalam sehari. Namun Malon lebih terpukul lagi oleh apa yang terjadi setelahnya. Swordless menundukkan kepala. Mulut Malon menganga saat menatap Deus yang menundukkan kepala sambil berbicara. Apakah? Sir Swordless barusan menundukkan kepala. Swordless? Para penjaga di sekitarnya sama terkejutnya. Alasannya sederhana. Sampai hari ini, Deus tak pernah menundukkan kepala kepada siapapun di Caliban, kecuali raja yang berkuasa saat ini. Bahkan pernah ada insiden ketika ia menampar pangeran kedua-tiga kali karena mengganggu satu-satunya adik perempuannya. Sebuah kejadian yang masih sering dibicarakan di ibu kota. Reputasi Deus justru meroket setelah itu, meski pangeran kedua dikenal sebagai pembuat onar yang telah ditelantarkan keluarga kerajaan. Meski melanggar kehormatan kerajaan, Deus tak dihukum, yang makin mengangkat pamornya. Pada dasarnya, seluruh kerajaan Caliban menganggap Deus Macalian lebih penting daripada pangeran kedua, dan reputasinya terus menguat. Namun kini, ia menundukkan kepala pada seorang count dari negeri lain. Silakan, masuk. Melihat Deus menunduk kepada Count Palatio sudah cukup untuk membuat siapapun yang akrab dengan rumor terperana. Tak lama, semua mata tertuju pada sang Count yang berjalan tanpa ekspresi, dikawal oleh sang Master Knight. Suara situasi ini sama sekali tak memusiknya. Lalu, sebenarnya siapa Count Palatio ini, sampai Swordless menunduk kepadanya? Malon dan semua orang yang melihat wajah sang Count memiliki pertanyaan yang sama. Mulut mereka ternganga oleh keterkejutan. Situasinya aneh, tapi kenapa mereka menatapku seperti itu? Alon, orang yang menerima tatapan-tatapan tercengang itu, merasa bingung. Silakan, masuk. Ia mengikuti arah pandang kata-kata Deus dan menyadari sebuah kereta telah menunggunya. Mencolok sekali. Berbeda dari kereta lain, kereta itu dicat hitam seluruhnya. Mustahil tak menarik perhatian. Dan gedebuk. Dikelilingi para kesatria seakan-akan dijaga layaknya benteng, Alon mulai paham kenapa orang-orang menatapnya seperti itu. Bahkan menurutnya, ini agak berlebihan. Baik. Namun, menonton naik kereta pada titik ini akan terasa konyol, jadi Alon pun masuk dengan tenang. Aku yang akan mengurus keretanya, ujar Evan, menutup percakapan saat Alon, kini di dalam kereta bersama Deus, bergerak menuju Menshan dengan penawalan para kesatria hitam. Beberapa saat kemudian, ini, Menshan? Melihat Menshan Deus untuk pertama kalinya, Alon jelas terkejut. Ia memang pernah mendengar bahwa ibu kota Caliban jauh lebih besar dibanding kerajaan lain, namun ini pertama kalinya ia melihat Menshan sebesar ini. Jadi inikah wujud kesuksesan? Alon sempat merenung sejenak sambil mengikuti Deus yang memimpin dari kereta, melintasi Menshan luas menuju ruang kerja. Begitu memasuki ruang kerja, silakan duduk. HM? Alon tambah heran ketika Deus menawarkan kursi kehormatan tanpa ragu. Meski pengetahuannya tentang etiket formal terbatas, Alon tahu dasar-dasarnya. Bukankah seharusnya pemilik ruangan yang duduk di kursi kehormatan? Tentu saja, jika Alon memiliki pangkat lebih tinggi, itu lain cerita. Namun ia hanya seorang count, dan bukan bangsawan Caliban, melainkan dari kerajaan Asteria. Singkatnya, tak ada alasan bagi Deus memperlakukannya dengan sopan berlebihan seperti ini. Dari sudut pandang Alon,
Perlakuan Dus terasa seperti seorang ayah bangga melihat anaknya meraih kesuksesan besar. Ia senang, namun juga sedikit khawatir. Ia punya cukup banyak permintaan untuk Deus. HM. Berdeham kecil, Anon duduk di kursi kehormatan, dan Deus secara alami duduk di sampingnya. Keheningan berat pun menyelimuti ruangan. Harus mulai dari mana? Tentu ada banyak hal yang ingin Anon minta, tapi ia tahu percakapan tak bisa dimulai begitu saja. Perlu basa-basi dulu. Namun karena belum pernah berbicara langsung dengan Deus, bahkan surat pun tak pernah, Anon merasa canggung. Tepat saat ia kebingungan menghadapi keheningan itu. Craig. Maaf, aku agak terlambat. Evan, dipandu para kesatria, masuk dengan hati-hati. Saat itu Anon menyadari Evan membawa sebuah hadiah. Evan, hadiahnya. Siap. Atas perintah Anon, Evan meletakkan hadiah itu di atas meja Deus. Ini sebuah hadiah. Mendengar jawaban Deus, Anon menghela napas kecil. Ia sempat bingung memulai pembicaraan, dan kini hadiah itu memberinya celah. Terima kasih. Deus menundukkan kepala sedikit ke arah Anon. Dan lalu, hening lagi. Baiklah, bukankah biasanya obrolan mengalir setelah ini? Pikiran itu melintas, dan akhirnya Anon membuka mulut. Tidakkah kau akan membukanya? Akan kurang sopan jika membukanya sekarang, akan kulakukan nanti. Anon paham membuka hadiah di depan bangsawan berpangkat tinggi dengan terlalu antusias dianggap tidak sopan. Namun Anon sendiri bukan bangsawan berpangkat tinggi. Sebenarnya aku ini dianggap apa olehnya? Kebingungan Anon terlihat jelas, namun tak berlangsung lama. Karena Craig. Kakak. Seorang gadis muda memasuki ruang kerja Deus. Seperti Deus, ia memiliki mata ungu yang mencolok. Pandangannya berkeliling, lalu berhenti pada Evan. Oh, Kak Evan. Mengenalinya, ia menyapa dengan senyum akrab. Oh, Shirley. Evan pun tersenyum hangat sambil berdiri, dan Anon segera menyadari bahwa gadis itu adalah adik perempuan Deus yang pernah Evan selamatkan. Mereka memang mirip. Dalam game Psychedelia, hanya keadaan tragis kematiannya yang digambarkan, sehingga Anon tak pernah melihat wujudnya. Namun kini, melihatnya langsung, ia tak bisa menahan anggukan setuju atas kemiripan mereka. Saat ia menoleh ke Deus, Anon terkejut. Wajah Deus jelas tak senang. Ketika Shirley meraih tangan Evan, tatapannya makin tajam. Shirley, Evan bukan kakakmu. Dia pria tua, ujar Deus. Melihat itu, Anon segera paham betapa protektifnya Deus terhadap adiknya. Singkatnya, ia aman disebut siskon. Meski Anon memahami keterikatan Deus, mengetahui dari game betapa besar kehilangan dan kekurangan keluarga yang pernah ia alami, tetap saja pemandangan itu menggelitik. Saat Anon memikirkan hal itu, Shirley, yang barusan bermain dengan Evan, tiba-tiba mendekati Anon dan berbicara ceria. Anda kaum Palatio, kan? Benar. Aku dengar dari Evan. Andalah yang memberi perintah untuk menyelamatkanku. Mendengar itu, Anon melirik Deus, lalu mengangguk pelan. Aku hanya melakukan tugasku. Kalau kau mati, kakakmu bisa berubah jadi mesin pembantai sebenua. Terima kasih banyak, kata Shirley sambil membungkuk dalam-dalam. Melihat rasa terima kasihnya yang tulus, hati Anon menghangat. Meski tindakannya didorong niat lain, menerima ucapan terima kasih yang tulus atas perbuatan baik tetap terasa menyenangkan. Anon tersenyum tipis. Setelah Shirley pergi, suasana sedikit mencair. Anon berdeham, melirik Deus yang masih menyisakan ekspresi agak bermusuhan terhadap Evan. Deus, alasan aku datang menemuimu adalah karena aku membutuhkan bantuan. Bantuan? Tanya Deus, sedikit bingung. Ya. Ada yang aneh? Anon membalas dengan kebingungan yang sama. Tidak, silakan lanjutkan. Meski kata-kata Deus terasa ganjil, Anon berhenti sejenak. Saat tiba waktunya menyampaikan permintaan, lidahnya terasa berat. Ia memiliki dua permintaan, dan keduanya kemungkinan tidak mudah. Setelah ragu sejenak, Anon akhirnya mengutarakan permintaan pertama. Aku perlu pergi ke utara. Bisakah kau menemaniku? Tentu. Anon berkedip, terkejut oleh jawaban yang begitu mudah. Semudah itu?
Ya, aku memang berencana melakukan ekspedisi ke utara. Mendengarnya, Anon merasa lega. Setidaknya, permintaan pertama berjalan mulus. Menarik napas lega, Anon menyampaikan permintaan keduanya. Bisakah aku meminjam Ring of the Arrogant One dari perbendaharaan kerajaan Caliban? Sambil mengucapkannya, Anon menamati Deus dengan saksama. Meminjam barang dari perbendaharaan kerajaan sama saja berutang pada keluarga kerajaan, urusan yang bisa sangat rumit bagi Deus. Seberapapun kuatnya Deus, ia tetap terikat kepentingan politik kerajaan Caliban. Namun, Ring of the Arrogant One sangat penting bagi rencana Alon, dan ia harus meminta, meski berisiko membuat Deus berada di posisi sulit. Tentu, aku tak ingin ini merepotkanmu. Alon mencoba melunakkan permintaan dan menawarkan kompensasi, tapi dimengerti, potong Deus. Apa? Aku akan mengambil Ring of the Arrogant One sekarang juga. Deus menundukkan kepala sedikit sambil berkata, meninggalkan Alon kembali terperangah. Tunggu, ini bagus, tapi apa benar tak masalah? Dengan ekspresi setengah linglung, Alon bertanya, kau tahu di mana itu disimpan, kan? Kabarnya di perbendaharaan kerajaan Caliban. Dan bukankah itu sulit didapatkan? Biasanya perlu sekitar seminggu lewat jalur normal, tapi jika kau menginginkannya, aku bisa mendapatkannya segera. Ada caranya? Penasaran dengan klaim berani Deus, Alon bertanya. Deus terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu, lalu menjawab. Raja mungkin agak merepotkan, tapi aku bisa menangani sekitar 50 orang, jadi seharusnya tak terlalu sulit. Hah? Evan yang berada di dekatnya tampak terkejut. Alon memang tak menunjukkannya seterbuka itu, tapi ia sama-sama tercengang oleh tekad Deus yang tak tergoyahkan. Apakah ini caranya menunjukkan sejauh apa ia bersedia berbuat untukku? Menafsirkan kata-kata Deus sebagai tanda kesetiaan, Alon ragu sejenak sebelum berkata, tidak, tak perlu sejauh itu. Dimengerti, aku akan mendapatkan cincin itu secepat mungkin. Deus tampak agak kecewa saat menyetujuinya. Sesaat, Alon sempat berpikir, aku hanya ingin meminjamnya, namun ia segera mengangguk. Dia benar-benar peduli padaku, tapi bukankah ini agak berlebihan? Dengan pikiran itu, Alon menghabiskan 1 hari di Menshan sambil menunggu cincin tersebut. Aku membawanya. Apa? Alon menatap kotak berhiaskan permata yang berisi Ring of the Arrogant One. Lalu, apa? Kaun, apa Anda dengar? Kemarin, Deus katanya membuat keributan di istana kerajaan, menuntut harta itu. Katanya dia juga menampar pangeran kedua lagi. Mendengar laporan Evan, Alon benar-benar kehabisan kata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi? Alon mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Deus. Bab 28. 3 hari telah berlalu sejak mereka memperoleh Ring of the Arrogant One dan mulai bersiap berangkat ke utara. Saat para kesatria dan prajurit menyelesaikan persiapan, pasukan ekspedisi pun akhirnya bergerak menuju utara. Tak lama setelah keberangkatan mereka, Deus Macalian, seorang pria menghampiri Deus. Rambutnya biru panjang, dengan bekas luka vertikal membelah wajahnya. Dia adalah Viola, salah satu Master Knight Caliban, yang dikenal sebagai Fourth Sword. Kau menyentuh muridku, kata Viola dingin, sorot matanya menyimpan amarah yang tertahan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Deus menjawab, muridmu bersikap kurang ajar kepada benefaktorku. Hah, dan itu memberimu hak untuk menghajar murid orang lain sampai babak belur? Menurutmu tidak? Balas Deus. Kening Viola berkerut. Amarahnya tampak jelas, dan tekanan energi yang terpancar darinya memenuhi udara, membuat para kesatria di sekitar mereka berkeringat dingin. Namun Deus, yang menerima tekanan itu secara langsung, sama sekali tak tergoyahkan. Kau beruntung aku tidak membunuhnya, Viola. Aura Deus berubah semakin kelam. Energi ungu yang menakutkan menekan Viola dari segala arah. Ketegangan di antara mereka begitu pekat, seolah pertarungan pedang akan meledak begitu salah satu menarik senjata. Namun setelah hening sejenak, CK. Viola yang pertama memalingkan wajah. Sambil menekuikan lidahnya, ia melirik Count Palatio yang berdiri di belakang Deus. Jangan pikir aku akan membiarkan ini begitu saja, katanya sebelum kembali ke batalion tempatnya beristirahat. Alon, yang berdiri sendirian menyaksikan kepergian Viola,
hanya bisa berpikir, mengerikan. Tangannya terasa kesemutan saat ia tanpa sadar menopalkan dan melonggarkan tinjunya. Jadi begini rasanya Master Knight. Tekanan kekuatan yang dilepaskan Viola tanpa sengaja saja sudah membuat napas Alon tercekat. Di saat yang sama, Evan yang berdiri di dekatnya bergumam tak percaya. Gila, dia benar-benar monster. Alon menoleh ke arah Deus. Meski menerima tekanan energi Viola secara langsung, Deus sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Sekali lagi, Alon diingatkan bahwa Deus juga seorang Master Knight. Bukan berarti ia pernah lupakan fakta itu, tapi akhir-akhir ini Deus bersikap cukup rendah hati kepadanya, sehingga sisi ini terasa seperti pengingat baru. Sejujurnya, dia kasar pada semua orang kecuali aku, pikir Alon. Ia teringat rumor beberapa hari lalu tentang Deus, saat momen ketika Deus membentak Evan dengan, "Diam, orang tua." Keputusan menyelamatkan adiknya memang tepat, batin Alon. Awalnya ia tak mengerti kenapa Deus begitu patuh kepadanya, tapi kini semuanya mulai jelas. Bahkan tanpa menebak pun, cukup melihat bagaimana Deus bersikap di depan adiknya sudah menjadi jawaban. Kalau nanti aku minta bantuan saat mengurus wilayahku, mungkin dia akan langsung datang menolong. Alon tersenyum kecil memikirkan hal itu. Meski jauh di dalam hatinya ia tahu Deus tak akan sejauh itu. Ia mengangkat bahu ringan lalu kembali ke keretanya. Ekspedisi ke utara pun berlanjut. 2 minggu 3 hari kemudian, pasukan ekspedisi melintasi perbatasan Caliban dan utara, tiba di pos terdepan pertama. Di sana, mereka menerima 3 kabar. Yang pertama adalah kematian Deoman, Third Sword, yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah kabar runtuhnya pos timur Caliban dan kemunculan musuh. Yang kedua, Kiriana, Second Sword, yang memimpin ekspedisi pendahuluan ke pos barat, mengalami luka parah dalam pertempuran melawan musuh. Dan kabar terakhir adalah Undead, katamu. Utusan itu melaporkan bahwa musuh sedang mendekati pos, memimpin pasukan Undead. Ya, musuh membangkitkan kembali prajurit dan kesatria yang gugur menjadi Undead, lalu maju bersama mereka. Mendengar laporan itu, Viola menghela napas dalam dan bergumam, ini merepotkan. Deus, yang mendengar kabar sama, tetap diam. Jika laporan utusan itu benar, situasi jelas sangat tidak menguntungkan bagi Caliban. Suasana ruang rapat menjadi tegang. Bahkan para Master Knight dan bangsawan yang memimpin pasukan enggan berbicara. Akhirnya, salah satu bangsawan angkat suara dengan hati-hati. Bagaimana kalau kita mundur? Usulan sederhana itu langsung memicu perdebatan. Kau serius? Kau ingin kita membelakangi dan lari dari para barbar? Bukan itu maksudku. Aku hanya bilang kita harus menunggu kesempatan yang lebih baik. Posisi kita sudah buruk, Seconsua terluka parah, dan Reinhardt belum juga kembali dari pertapaannya. Menurutmu kita punya peluang? Dalam kondisi ini, apa kau pikir yang terluka bahkan bisa kabur saat para barbar menyerbu pos? Ruang rapat segera berubah ricuh. Namun pada akhirnya, pendapat para bangsawan tak terlalu berarti. Pemimpin sejati ekspedisi ini adalah 2 Master Knight. Perlahan, semua mata tertuju pada Viola dan Deus. Kita pikirkan dulu. Aku akan memanggil rapat lagi nanti. Untuk sekarang, semuanya istirahat dan tenangkan pikiran, kata Viola sambil berdiri. Deus pun bangkit tanpa sepatah kata dan keluar dari tenda. Di luar, tanah tetap berwarna abu-abu kusam seperti biasa. Namun bagi Deus, yang telah mencapai tingkatan tertentu sebagai Master Knight, dunia terlihat sangat berbeda. Padang salju merah. Di mata Deus, daratan abu-abu itu tampak seperti dunia merah darah, dipenuhi energi aneh yang kelam. Langit yang diselimuti mana merah keji itu terlihat indah sekaligus mengerikan, pemandangan yang bahkan membuat Deus merasakan sedikit tekanan. Ia mengamati dunia asing itu dalam diam. Setelah melirik Viola, yang kemungkinan melihat pemandangan yang sama, Deus mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di sana, ia melihat Alon, Great Moon. Meski dunia mengerikan ini terbentang di hadapannya, Alon sama sekali tak menunjukkan rasa takut atau kagum. Ia hanya duduk santai di dekat api unggun, memakan ubi manis dengan ekspresi kosong. Berbeda dengan Deus yang tak bisa melepaskan pandangannya dari langit merah, Alon bahkan tak sekalipun menoleh ke lanskap menyeramkan itu. Ia hanya bergumam sambil makan. Difraksi, kompresi, titik fokus, annihilation. Great Moon melontarkan kata-kata yang tak bisa dipahami, seolah ia telah melihat dunia ini berkali-kali, kata-kata yang bahkan Deus tak mampu cerna. Menatapnya,
Rasa penasaran Deus tentang tujuan Alon datang ke utara kian membesar. Tentu saja, Deus punya gambaran kasar bahwa Great Moon berada di sini untuk menghadapi musuh. Namun itu tak cukup menjawab semua pertanyaannya. Dari sudut pandang Deus, Great Moon tak terlihat begitu kuat, baik sekarang maupun di masa lalu. Mungkin dia memang tak bisa melihat apa yang kulihat. Deus kembali menatap langit merah. Pemandangan ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah mencapai tingkat pencerahan tertentu. Lanskap ganjil itu cukup membuatnya mengernyit refleks. Namun bagaimana jika Great Moon memang tak bisa melihatnya? Jika demikian, sikap Alon mungkin masih bisa dimengerti. Saat Deus merenungkan hal itu. "Wah, serius deh, menjauh sana." Suara nyaring tiba-tiba menarik perhatiannya. Menoleh ke sumber suara, ia melihat seorang kesatria berhadapan dengan seorang penyihir. "Tolong, sedikit saja bantuannya." "Kau tahu betapa genting situasinya," pinta sang kesatria. "Aku tahu. Tapi sekeras apapun aku berusaha, aku tak bisa berbuat lebih. Aku harus pergi." "Meski begitu, satu kali lagi saja." "Tidak. Sudah ku bilang, mustahil, dasar bodoh." Sang penyihir menjerit histeris, sementara para kesatria terus menekannya. Dari zira mereka, Deus langsung mengenali mereka sebagai anggota Silver Shade, ordo kesatria yang melayani Kiriana, Second Sword Caliban. Di hadapan mereka berdiri Penia, Deputy Tower Master dari Blue Tower. Diseret ke sini untuk riset padahal pekerjaanku menumpuk, kenapa mereka tak mau meninggalkanku saja?" keluh Penia. "Tapi bukankah menyelamatkan nyawa harus jadi prioritas?" desak sang kesatria. "Ku bilang aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Tak ada lagi yang bisa kulakukan. Ini bukan karena aku malas, aku benar-benar sudah sampai batas." Melihat tantrum Penia, bakat muda dunia sihir yang telah mencapai peringkat ke-6 di usia belia, Deus sempat bingung, tapi segera paham. Ia teringat bahwa pos Caliban bekerja sama dengan para penyihir dari Blue Tower untuk meneliti ritual para barbar. Deputy Tower Master, ya. Dia kuat, pikir Deus, merasakan energi luar biasa yang terpancar darinya. Saat Penia mendorong para kesatria dengan kesal, ia menyadari keberadaan Deus yang berdiri di hadapannya. Ia menurutkan wajah, hendak bicara. "Apa kau?" Namun membeku sebelum kalimatnya selesai. Deus mengangkat alis, bingung oleh keheningannya yang tiba-tiba. Lalu ia sadar, Penia bukan menatapnya, melainkan seseorang di belakangnya. Kenapa? Suara Penia bergetar, teror memenuhi matanya seolah ia melihat sesuatu yang seharusnya tak ada. Tubuhnya sedikit gemetar, dan Deus refleks mengikuti arah pandangnya. Di sana berdiri Alon, yang beberapa saat lalu masih mengunyah ubi manis. Kini, ia menatap balik Deus dan Penia dengan ekspresi heran. Sesaat berlalu, "Sudah lama, Deputy Tower Master," sapa Alon dengan tenang. "Iya, halo," jawab Penia tergagap, mendadak berubah seperti anak kucing ketakutan, kepalanya tertunduk, tanpa sisa-sisa histeria sebelumnya. "Bagaimana kabarmu?" tanya Alon. "Aku baik." Melihat Penia, yang sebelumnya dianggap Deus sebagai sosok kuat, kini ciut seperti kucing liar, ia tak bisa menahan rasa heran. Ataukah selama ini aku yang tak paham apa-apa? Pikir Deus pelan, merenungkan kembali pemahamannya tentang situasi ini. Bab 29. Sebagian besar anggota Eclipse Order yang dipimpin oleh Deus Macalian memang mendukung Alon. Namun sikap itu semata-mata karena Alon dianggap sebagai benefaktor Deus. Pada kenyataannya, perasaan mereka terhadap Alon nyaris mendekati acuh tak acuh. Di mata para kesatria Eclipse, Alon tidaklah istimewa, selain fakta bahwa ia adalah benefaktor Deus. Kalaupun ada emosi yang muncul, itu hanyalah rasa iri dari beberapa kesatria muda ketika melihat bagaimana Deus memperlakukan Alon. Di luar itu, hampir tidak ada perasaan apapun terhadapnya. Singkatnya, para kesatria tidak memiliki kesan positif yang berarti terhadap Alon. Namun setidaknya, untuk saat ini, Vice Tower Master, bolehkah aku meminta bantuan? Iya, bantuan apa? Para kesatria hanya bisa menatap kosong, mulut mereka terengah. Bisakah Anda membuat Levitianas Potion? Popotion Ramiteon? Ya. Bisa. Ya, tentu saja. Tentu. Bukan hanya para kesatria Eclipse, bahkan Silver Knights yang baru saja dimarahi Penia pun ikut terkejut.
Mereka semua tahu bahwa Vice Tower Master di hadapan mereka memiliki kepribadian yang sama eksentriknya dengan kejeniusannya dalam sihir. Dan bukan hanya mereka. Kesatria manapun yang pernah mengikuti ekspedisi ke utara pasti pernah mendengar kisah tentang histerik Penia. Setiap kali menuju utara, para penyihir dari Blue Tower yang biasanya ikut serta selalu menonjolkan kepribadian Penia yang tak tertahankan. Jadi mustahil ada yang tidak tahu. Karena itu, para kesatria yang paham reputasi buruk Penia justru semakin tercengang. HM, sekadar memastikan, apakah Anda kebetulan memiliki atau tahu cara membuat Elixir of Exceptionality? Oh, aku tidak memilikinya, tapi sepertinya aku bisa membuatnya. Bisakah Anda juga membuatkannya untukku? Oh, itu membutuhkan banyak waktu, dan aku juga punya pekerjaan lain. Aku benar-benar membutuhkannya. Aku akan membuatnya. Aku janji. Para kesatria tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Penia, Vice Tower Master dari Blue Tower sekaligus penyihir peringkat 6, menuruti permintaan Count Palatio dengan patuh. Tidak, lebih dari sekadar patuh. Ia bahkan terlihat berusaha mati-matian agar tidak menyinggung Alon sedikit pun. Pemandangan itu terasa mustahil bagi para kesatria. Dan tentu saja. Apaan ini? Hal yang sama juga dirasakan oleh para penyihir dari Blue Tower yang dikirim bersama Penia. Mereka yang selama ini hidup di bawah omelan tanpa henti hingga rasanya seperti menangis darah. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak salah lihat, kan? Vice Tower Master, benar-benar kehilangan akal? Para penyihir itu menatap dengan ekspresi seolah sedang menyaksikan akhir dunia. Terakhir kali dia menolak membuat ramuan itu karena katanya terlalu sulit, lalu memenuh berminggu-minggu. Tapi sekarang dia mau. Apa aku salah lihat? Jangan-jangan ada yang memakai illusion spell? Kau bodoh? Kalau illusion spell, orang itu juga harus memasang silenci pada Vice Tower Master. Siapa yang punya mana cadangan sebanyak itu? Begitu terkejutnya mereka sampai-sampai diam-diam mencoba mengurai sisa mana di sekitar, mengira ada penyihir lain yang sedang mempermainkan mereka. Lalu, terima kasih. Tidak, itu memang sudah seharusnya. Berapa bayaran yang Anda perlukan? Bayaran? Wajar jika aku membayar bantuan yang kuminta. Sebutkan saja, nanti akan kukirim ke Magic Tower. Oh, kalau begitu. Namun jika terlalu mahal, pembayarannya mungkin akan tertunda. Keuangan akhir-akhir ini kurang baik. Cukup, 1 gold coin saja. 1 gold coin? Bukankah itu terlalu murah? Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Kalau begitu, aku tidak akan menolak tawaran yang begitu murah hati. Melihat penyata senyum dan menerima hanya 1 gold coin untuk ramuan yang biasanya membutuhkan ratusan gold coin untuk dibuat, baik para kesatria maupun penyihir hanya bisa terdiam dengan wajah kosong. Tak lama kemudian, pandangan mereka serempak tertuju pada Alon. Wajah para kesatria dipenuhi keterpukauan, sementara di wajah para penyihir tampak jelas rasa hormat. Sepertinya ada kesalahpahaman, tapi setidaknya aku mendapatkan ramuan yang kubutuhkan dengan mudah, pikir Alon, lalu kembali ke sisi Evan. Tunggu, Count. Sejak kapan Anda berbicara santai dengan Vice Tower Master? HM? Aku bangsawan, jadi kupikir tidak masalah. Permisi. Tapi setahuku, Vice Tower Master diperlakukan sebagai kuasi bangsawan, dan etiket standarnya adalah saling berbicara formal. Begitu ya? Iya. Menyadari bahwa dirinya barusan bersikap kurang sopan pada Penia, Alon menghela napas pelan. Dengan ini, semua kartu yang kubutuhkan sudah terkumpul. Tak lama kemudian, Alon mendapatkan Leviathan's Potion dan Elixir of Exceptionality dari Penia. Beberapa jam setelah itu, ia mendengar suara Deus. Mundur? Ya. Deus menjelaskan situasi saat ini, dan Alon mengangguk kecil sambil mendengarkan. Memang benar, mereka tidak terlihat sanggup bertarung. Alon teringat banyaknya prajurit terluka serta wajah-wajah penuh teror saat ia tiba di forward base. Para kesatria masih terlihat bertahan, tapi ekspresi mereka juga buruk. Satu-satunya yang tampak tenang hanyalah para penyihir, karena mereka datang untuk menyelidiki ritual, bukan untuk berperang. Dan para penyihir, mereka sudah kabur. Alon melirik sekeliling. Berbeda dengan sebelumnya yang ramai oleh penyihir, kini tak seorang pun terlihat sejak Penia menyerahkan ramuan.
Saat Anon menyadari bahwa para penyihir telah menekan tombol kabur begitu merasakan bahaya, ia mendengar pertanyaan Deus. "Apa yang akan kau lakukan?" Tanpa ragu, Anon menjawab, "Aku akan tetap di sini." Alasan Anon membawa begitu banyak item kecaliban, termasuk meminjam Ring of Darrogantuan dari keluarga kerajaan, adalah untuk menghadapi Outer God. Tanpa mengalahkan Outer God, masa depan yang ia lihat tak akan berisi apapun selain kehancuran. Saat Anon menata kembali rencananya, wah, jeritan mengerikan terdengar dari kejauhan. Anon langsung berdiri dan berlari keluar tenda. Di sana, ia melihat seorang penyihir berteriak histeris, sementara para penyihir lain berhamburan lari menuju forward base. Dan kemudian, di belakang mereka, Undead sedang mendekat. Itu Undead. Para prajurit menjerit, seolah mimpi buruk yang baru saja mereka alami kembali terulang. Mereka berkumpul di pintu masuk dengan pedang terhunus. Para kesatria pun mulai menyiapkan senjata. Kebingungan dan ketakutan menyebar di wajah mereka. Meski kekacauan terjadi begitu tiba-tiba, Anon segera memahami situasinya. Serangan mendadak. Menyadari bahwa Outer God bergerak jauh lebih cepat dari perkiraan para penyihir yang kabur, pikiran Anon terhenti saat semua hunus pedang. Teriakan viola menggema dari barak, menandai dimulainya pertempuran. Undead yang menyerbu tanpa taktik jelas jauh lebih lemah dibanding pasukan terlatih. Bahkan jika necromancer di benua ini membangkitkan Undead melalui nekromansi, mereka tak akan mampu menandingi prajurit yang terlatih dengan baik. Namun, tolong, selamatkan aku. Aag. Unit Undead ini jelas berbeda dari Undead yang dikendalikan necromancer biasa. Mati saja. Tolong, mati. Para prajurit menusukkan tombak ke tubuh Undead. Ada yang membidik jantung, kepala, hingga kaki. Tombak-tombak itu menembus berbagai bagian tubuh Undead. Seandainya mereka adalah mayat hasil nekromansi biasa, kerusakan sebesar itu seharusnya sudah membuat mereka berhenti bergerak. Namun, meski tombak tertancap di tubuh mereka, Undead tetap maju. Pemandangan itu saja sudah cukup menanamkan teror di hati para prajurit. Ceras. GRRK. Seorang prajurit tewas seketika, tenggorokannya ditembus pedang Undead. Keadaan makin memburuk ketika Undead itu langsung menyerang prajurit di sebelahnya. Benih ketakutan yang tertanam dalam naluri para prajurit akhirnya mekar. Formasi runtuh, medan perang berubah kacau dalam sekejap. Jumlah korban meningkat, dan dari mayat-mayat itu Undead baru kembali bangkit, menciptakan siklus kehancuran paling buruk. Meski demikian, para prajurit menggertakkan gigi, mata mereka memerah, tetap bertarung. Alasannya sederhana, mereka masih memiliki harapan. Para kesatria, dengan senjata yang dilapisi aura, menebas Undead dalam jumlah besar, merontokkannya hingga ribuan. Para penyihir yang ikut bergabung kemudian bahkan membasmi Undead lebih cepat lagi. Di antara mereka, sihir penyihir tampak paling menyenangkan. Ichi Clay. Keret. Krast. Ratusan Undead yang maju ke arah prajurit memukul seketika, lalu hancur berkeping-keping, pemandangan yang sungguh megah. Namun lebih dari penyihir, sosok yang paling menyalakan harapan di mata para prajurit adalah dua Master Knight yang hadir, Viola dan Deus. Dan di antara keduanya, keberadaan Deus terasa paling mendominasi. SSSHT. Puluhan Undead menopangnya. Ada prajurit dengan luka besar di kepala, ada pula kesatria dengan lubang menanah di dada. Namun, dalam sekejap, ratusan Undead di sekitar Deus berhenti bergerak, seolah waktu itu sendiri membeku. Lalu, Swiss. Dengan satu tebasan horizontal ringan, seluruh Undead yang membeku terbelah dua dengan presisi sempurna. Satu tebasan. Ratusan tubuh. Pemandangan kekuatan superhuman yang menyalakan kembali harapan para prajurit dan kesatria. Namun tepat saat itu, boom! Dengan ledakan memekakan telinga, Outer God turun di tengah medan perang. Gerakan Undead terhenti sejenak. Pandangan para prajurit beralih ke sosok baru itu. Tekanan keberadaan Outer God menyelimuti seluruh medan perang, hingga bahkan Deus dan Viola pun tak bisa menyembunyikan ketegangan di mata mereka. Saat debu keabu-abuan mereda dan sosok itu terlihat, semua orang menahan napas. Meski mengenakan pakaian barbar, wujudnya telah melampaui batas apapun yang masih bisa disebut manusia.
Tubuh raksasa dan kulit biru menandakan makhluk ini telah lama meninggalkan ranah kemanusiaan. Dan kemudian, wahai kaum barbar, jangan nodai dosa mereka yang tak mengenal kehormatan. Suara ototos menggema, dan undead kembali bangkit. Tubuh-tubuh yang telah dihancurkan Penia mulai menyatu kembali seperti lendir, meregenerasi bentuk fisik mereka. Mayat-mayat yang terbelah oleh pedang dos pun kembali menyambung. Pada saat itu, SSSHT, Viola tiba-tiba muncul tepat di depan ototos. Insting tajamnya menyadari bahwa arus pertempuran telah berubah sejak undead bangkit kembali. Kemenangan tak lagi mungkin diraih. Sebagai salah satu Master Knight tercepat Caliban, pemilik kekuatan Divine Speed, ia menyerang sebelum ototos sempat bereaksi. Tiung! Pedang Viola menembus jantung ototos. Namun, hanya ujungnya saja yang berhasil masuk. Oh! Tatapan ototos beralih ke Viola, dipenuhi penghinaan. Kaum barbar tidak mengenal kehormatan. Mereka yang menolak kehormatan, menanggalkan eksistensinya sendiri. Lebih jauh lagi, Kret. Mereka juga meninggalkan kemuliaan jiwa. Tubuh Viola ambruk ke tanah. Kepalanya telah terpisah dari badan. Namun, tidak ada kematian terhormat bagi mereka yang mengabaikan segala nilai. Dengan kata-kata itu, tubuh Viola yang tanpa kepala mulai berkedut, lalu bangkit kembali, berdiri dengan gerakan kejam. Melihat pemandangan mengerikan itu, semua orang menyadari kenyataan pahit. Pertempuran ini telah kalah. Ketakutan menyebar di wajah para prajurit. Keputusasaan menyelimuti kesatria dan penyihir. Bahkan penyihir dan deus, yang telah jauh melampaui batas manusia biasa, tak luput dari rasa putus asa itu. Mereka bahkan merasakannya lebih cepat dari yang lain. Dengan kesadaran tajam, mereka tahu makhluk di hadapan mereka jauh lebih kuat dari perkiraan. Jeritan penderitaan dan keputusasaan menggema dari undead. Semua tenggelam dalam keputusasaan. Kecuali satu orang. Wahai Dewa Agung Duel, Ototos. Saat semua orang terdiam, seorang pria melangkah maju, berjalan di antara yang hidup dan yang mati. Langkahnya tenang. Tidak cepat. Tidak lambat. Berdasarkan sumpah Agung Kalgonius, wajah pria itu tetap damai, seolah telah menghadapi situasi seperti ini berkali-kali. Dan pria itu, aku, Alon Palatio, atas nama sumpah Agung, Count Palatio, menuntut Duel of Babylonia. Dengan satu gerakan pergelangan tangan, Alon mengangkat lengannya. Gelang yang memancarkan cahaya abu-abu pekat bersinar saat ia berdiri berhadapan langsung dengan sang raksasa. Bab 30. Semua mata tertuju pada Count Palatio. Para prajurit yang ketakutan. Para kesatria yang dilanda putus asa. Bahkan penyia dan deus. Termasuk sang raksasa yang berdiri tepat di hadapannya. Mata raksasa itu, tanpa emosi, menatap Alon. Dan mata Alon yang sama dinginnya membalas tatapan itu. Lalu, SSSSS. Senyum perlahan merayap di bibir raksasa itu. Hahaha. Tawa raksasa menggema memenuhi ruang, seolah hendak meremukan segalanya. Tanah bergetar. Tawa itu begitu dahsyat sampai para yang mati, yang sebelumnya meratap dalam keputusasaan, ikut membungkam mulut mereka. Sebagian besar yang hidup mengira tawa mendadak itu syarat ejekan dan penghinaan, namun bertolak belakang dari dugaan mereka. Bagus. Sangat bagus. Oh, Noble One. Tawa sang raksasa justru dipenuhi ketulusan, kegembiraan, dan gairah yang menggelegar. Suasana di sekitar tubuh raksasa itu berubah. Dari penghinaan menjadi sukacita, dari sukacita menjadi ekstasi. Dan kemudian, aku, Ototos, akan menerima duelanmu berdasarkan Great Path. Begitu seruannya jatuh, para yang mati, yang meratap dalam keputusasaan mulai bergerak serempat, membentuk lingkaran raksasa mengelilingi Ototos dan Alon. Tetes, tetes. Darah yang mengalir dari tubuh-tubuh mati meresap ke tanah, menandai batasnya. Maka terbentuklah sebuah koloseum merah darah. Di arena abu yang dihias pertumpahan darah. Atas nama Great Path, sampai duel ini berakhir, tak seorang pun boleh mengganggu pertarungan suci ini. Begitu deklarasi itu dinyatakan, tubuh-tubuh mati meledak serentak, menciptakan dinding merah darah. Pada saat yang sama,
Senyum tebal mengembang di wajah Ototos. Itu jelas ekspresi kegiranan. Namun berbanding terbalik, wajah Alon tetap datar sepenuhnya. Tapi, aku penimpulan. Di balik wajah tanpa emosi itu, Alon gemetar oleh ketakutan yang nyaris putus asa. Seberapapun ia mengingatkan dirinya sendiri, alasan Alon datang ke utara adalah untuk membunuh alter god Ototos yang kini berdiri di hadapannya. Untuk itu, Alon sudah menyiapkan segala hal sejak pertama kali mendengar kebangkitan sang dewa. Sekarang yang tersisa hanyalah menjalankannya. Namun, meski persiapannya sempurna, benak Alon tetap dipenuhi rasa takut akibat tekanan luar biasa yang memancar dari sosok dewa itu, jauh melampaui bayangannya. Tenang. Meski ia sudah menelan elixir of exceptionality yang seharusnya menstabilkan kondisi mental, Alon hanya mampu menenangkan hatinya dengan susah payah. Dan berlawanan dengan wajahnya yang kosong, jantungnya berdentum tak terkendali. Bukan hanya tekanan naluriah yang dipancarkan dewa itu. Ada satu hal yang melenceng dari perkiraannya. Kenapa proses manifestasinya sudah sejauh ini? Semua outer god, begitu turun, membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan realitas, lalu perlahan menyelesaikan proses menjadi wise god. Ototos seharusnya tak berbeda. Namun kenyataannya, manifestasi Ototos berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Seharusnya masih tersisa sekitar sebulan, tetapi outer god di hadapannya sudah sangat dekat untuk menjadi wise god yang lengkap. Itu terlihat jelas. Percepatan manifestasi ini adalah faktor yang sama sekali tidak Alon perhitungkan. Semakin dekat dewa menjadi wise god, semakin kuat pula ia. Tapi yang lebih membuatku penasaran. Oh Noble One yang mekar di tengah kebiadaban, mengapa kau mengetahui pak kami, padahal kau bukan dari era ini? Saat Alon menelan ludah yang kering, mengingat poin itu, Ototos melontarkan pertanyaan. Namun Alon tak punya kemewahan untuk menanggapi dengan santai. Apa aku bisa melakukannya? Keraguan dan kebingungan menumpuk tanpa henti. Ototos yang jauh lebih kuat dari perkiraan mengguncang tekad Alon, tekad yang ia pertahankan dengan bantuan Potions. Namun ia segera memaksa dirinya menyingkirkan pikiran negatif itu. Sejak mencapai titik ini, Alon tahu hanya ada satu jalan yang tersisa. Saat Alon merapikan pikirannya dan memilih diam, Ototos, yang masih dipenuhi euforia, tersenyum lebar dan berkata, "Kalau kau tak ingin berbicara, tak masalah. Itu hakmu. Kalau begitu, mari kita mulai doa suci ini." Senyum sang raksasa semakin dalam ketika ia mengangkat lengannya. Duel of Babylonia. Ototos mulai melangkah menuju Alon. Setiap langkahnya membuat tanah yang ternoda abu dan darah bergemuruh, meninggalkan jejak. Namun Alon tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri, menunggu keberadaan di hadapannya. Dan lalu, Duk! Bahkan saat Ototos sudah berada tepat di depannya, mengangkat tinju dengan suara berat yang menggetarkan, Alon tetap diam, hanya menamati. Dari kejauhan, suara-suara penasaran dari pihak yang hidup mulai muncul, namun Alon tetap membisu. Alasannya sederhana. Aturannya. Melarikan diri atau bergerak dalam situasi ini berarti melanggar aturan duel besar Babylonia, sebuah duel dari era para dewa yang terlupakan. Dalam Duel of Babylonia hanya ada dua aturan. 1. Penyerang dan bertahan bergantian, dan pihak yang bertahan tidak boleh bergerak. Dua pihak yang meminta duel harus menyerahkan serangan pertama. Duel bergaya giliran ini berarti, jika Alon melangkah satu langkah saja, makna duel akan lenyap. Lebih dari itu, melangkah berarti ia kehilangan kesempatan satu-satunya untuk menghadapi outer god di depan mata. Tanpa batasan duel, tidak ada cara bagi Alon membunuh dewa ini. Dewa yang bahkan bisa membantai Master Knight dengan satu pukulan. Dengan kata lain, duel ini adalah satu-satunya cara Alon memaksakan pembatasan agar ia bisa menang. Visation. Maka satu-satunya hal yang bisa Alon lakukan pada saat ini hanyalah bertahan. Dengan kumaman pelan, sebuah bola terbentuk di depan Alon. Kondensation. Bola yang dipadatkan itu memusat pada lengan kirinya. Reinforcement. Begitu kata itu terucap, energi yang terkondensasi di lengan kirinya memancarkan cahaya dalam. Intensification. Saat kata terakhir selesai dan gerakan penutup dikunci, Ototos masih tersenyum lebar, menarik mundur tinjunya. Ototnya menegang, seperti balista yang ditarik sampai batas. Kekuatan yang terkumpul mulai meneras pada tinju yang ditarik itu. Alon mengenal teknik ini dengan sangat baik.
karena ia pernah melihatnya. Dalam 1 detik, ia mampu menghancurkan tanah. Dalam 5 detik, ia mampu merobek langit. Dalam 10 detik, ia mampu membalikkan dunia. Inilah Sound of Destruction. Dan kemudian, sungguh mengesankan. Ototos, yang tanpa menikmati kepatuhan terhadap aturan Babilonia, tersenyum ketika semua orang di sekitar menunjukkan wajah terkejut. Meski mereka tak sepenuhnya paham, mereka merasakannya secara naluriah. Kekuatan yang terkumpul di tanah Outer God itu sama sekali tidak biasa. Pada saat semua pandangan menyatu. Oh, Honorable One yang memahami kemuliaan duel. Tinju itu diayunkan. Dengan rauman memekakan, segalanya tersapu. Tanah meledak seolah cangkangnya pecah. Udara bergetar, menciptakan suara ledakan kasar. Dunia dalam jangkauan pukulan itu sejenak menjadi hampa. Dan kemudian, boom! Ledakan yang terlambat, namun memekakan telinga, menyusul. Debu kelabu terpental ke segala arah. Ini, gila. Mereka bisa melihatnya. Dunia yang lenyap total, tidak ada apapun tersisa di titik yang dihantam tinju Ototos. Sebuah kawah raksasa berbentuk kerucut tercipta di tanah, dan langit kelabu seolah retak, membiarkan senja ungu menumpahkan cahaya ke daratan. Kekuatan yang menindas. Saat pihak yang hidup menatap Ototos berdiri membelakangi senja, campuran putus asa dan kagum mulai merembes. Count, dia masih hidup? Apa? Maksudmu? Semua pandangan tersentak ke arah ruang berbentuk kerucut ketika seorang kesatria bergumam. Dan lalu, tidak masuk akal. Bersamaan dengan umbatan pelan seorang kesatria, mereka semua melihatnya. Count Palatio, berlumur darah, sedang berdiri. Kondisinya jauh dari normal. Lengan kanannya menggantung lemas, tak mampu mengerahkan tenaga, dan darah yang mengalir dari tubuhnya seolah menjadi pertanda bahwa kematiannya sudah dekat. Namun meski demikian, Anon berdiri kokoh, menatap lurus pada sang raksasa tanpa setitik emosi. Saat liontin berbentuk boma teratai di leher Count berubah menjadi abu dan lenyap. Semua syaratnya sudah terpenuhi. Suara Count menggema. Aku mengaktifkan OAT. Ring of the Arrogant One adalah item yang, seperti OAT yang pernah ia dapatkan sebelumnya, memberikan kekuatan dengan sebuah harga. Perbedaannya di dalam game, item yang diperoleh akan berbeda tergantung apakah kelas sang protagonis adalah mage atau profesi lain. Ada 2 perbedaan lagi. Pertama, tidak seperti OAT yang pernah ia gunakan sebelumnya, cincin ini menawarkan 4 OAT sekaligus. Kedua, tidak seperti OAT lama, kondisi aktivasi cincin adalah, pemakainya harus berada dalam kondisi nyaris mati. Karena itu, semua syarat telah terpenuhi. Ia sengaja menarik Outer God ke duel yang penuh pembatasan. Ia menahan sebagian besar rasa sakit dengan Leviathan Espotion. Ia memakai artefak sekali pakai yang ia dapat sebelum singgah di Caliban, Pendant of Reincarnation, yang menjamin ia tetap hidup seberapa parah pun luka yang diterima, untuk menahan serangan sang dewa. Ia menguatkan hanya tangan kirinya secara obsesif, menggenggam Recovery Potion, memaksanya masuk ke mulutnya. Dan dengan itu, ia memenuhi syarat aktivasi OAT. Akan kulaksanakan. Dalam momen waktu yang terasa membeku, Anon, setelah menyelesaikan OAT, menatap ke depan. Di hadapannya, raksasa itu berdiri dengan sukacita yang memuncah, kedua tangan terbuka lebar, tidak bergerak. Seolah menunggu serangan Anon, raksasa itu tidak bergeser 1 inci pun. Anon sempoyongan, lalu memulurkan tangan kirinya yang masih utuh. Butuh waktu lama menyiapkan Leviathan Espotion, dan tanpa itu, aku bahkan tidak akan bisa berdiri. Gumaman refleks yang keluar di tengah nyeri tumpul. Meski sudah meminum Leviathan Espotion yang menekan rasa sakit dan memaksa Recovery Potion tingkat tertinggi masuk ke tenggorokan, tubuh Anon tetap hancur. Kecuali Elisir, tubuhnya tidak mungkin pulih seketika. Namun untuk saat ini, mampu mengangkat tangan kiri saja sudah cukup. Raksasa yang menjunjung duel, yang telah mencapai puncak kebiadaban dan meraih kehormatan, tidak akan mengganggu dan tidak akan menghindari serangan Anon. Tak peduli berapa lama serangan itu disiapkan. Saat Anon melihat aura sihir berpilih naik dari tangan yang terangkat, membentuk pusaran, ia mengingat OAT yang barusan ia ucapkan, dan di balik wajah datarnya, ia tersenyum tipis. Sifat OAT, meminta pengorbanan besar demi kekuatan yang lebih besar, membuat pembatasannya bahkan lebih keras dari rencana awal.
Ototus menjadi lebih kuat karena manifestasi yang terlalu cepat, melampaui perkiraan Alon. Namun, sekarang Alon yakin, serangan ini akan sampai ke Outer God. Keret. Ketika pilihan listrik mulai menggeliat dengan bunyi aneh, Alon bergumam pelan, mengingat 4 oat itu. Refraction. Oat pertama. Memelintir hukum dunia saat memakai sihir di tanah beku ini. Oat kedua. Memelintir hukum dunia saat memakai sihir dalam kondisi nyaris mati. Condensation. Oat ketiga. Memelintir hukum dunia saat menghadapi dewa dengan sihir. Annihilation. Oat keempat. Memelintir hukum dunia saat menghadapi dewa Dol Agung, Ototus, dengan sihir. Alon menatap ke depan. Di hadapannya, sebuah garis petir merah raksasa telah terbentuk. Tipis dan panjang. Diterangi senja ungu, ia berkilau merah pekat. Sihir kelabu yang mengalir dari gelang di tangan kirinya menyelimuti garis petir merah itu seperti asap. Di mata para kesatria dan prajurit, sosok Alon berdiri membelakangi senja. Di mata Deus dan Penia, 2 mata muncul di belakang Alon, terukir pada cahaya senja. Dan kemudian, Line of Silence. Begitu Alon berbisik, kilatan putih menyilaukan melesat menuju raksasa yang tersenyum. Boom! Daratan kelabu sejenak kembali tampak seperti hamparan salju putih murni. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.